21 pemain tim nasional U17 sudah ditentukan oleh Bima Sakti. Ini adalah alasan utama kenapa Damanik, salah satu pemain diaspora, tidak bisa memperkuat tim nasional U17. Elkan Bakot sudah dikabarkan mampu dan siap untuk membela tim nasional Indonesia pada laga awal melawan Irak. Kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton, juga like, share, komen pada konten-konten saya. Jadi kita selalu tetap membahas tentang tim nasional Indonesia. Yang pertama kita akan membahas tentang tim nasional senior kita yang sebentar lagi juga akan melakoni laga melawan Irak. Ketika kita berbicara tim nasional Indonesia, kali ini kita selalu seneng sih, termasuk saya. Karena apa? Sudah banyaknya progres perubahan yang luar biasa pada tim nasional, terutama tim nasional senior. Akan tetapi lagi-lagi ketika kita akan menghadapi lawan yang cukup kuat, banyak sekali para pilar-pilar dari tim nasional Indonesia ini yang dirundung cedera. Setelah kita berbicara Sandy Walsh, kita tahu Sandy Walsh ini adalah salah satu pemain yang selalu menggunakan pola permainan atraktif, intelektual, penuh dengan visi. Kita tahu umpan-umpan dari Sandy Walsh ini akurasinya bisa melebihi 98%. Ketika kita melihat permainan ataupun strategi yang diterapkan oleh Sintayong, Sandy Walsh ini mampu untuk mengaplikasikannya. Karena kita tahu Sandy Walsh ini mempunyai kemampuan pada beberapa posisi. Meskipun terkadang kita sering melihat Sandy Walsh ini berada pada sayap kanan, akan tetapi Sandy Walsh juga bisa dipasang sebagai gelandang. Atau sebelumnya ketika dulu sebelum memperkuat tim nasional Indonesia, dia pun sempat mengatakan bahwa dia juga bisa untuk pada bagian striker. Saya kira Sandy Walsh ini juga salah satu pemain yang benar-benar menggunakan sepak bola dengan visi. Visi yang dia lakukan adalah sedikit bergerak tapi memberikan sesuatu yang mematikan. Kita tahu umpan-umpannya luar biasa. Di sisi lain ada yang masih cedera juga, ada nama Ivar Jenner. Kita tahu Ivar Jenner, permainan di lini tengahnya benar-benar atraktif. Untuk akurasi umpannya, Ivar Jenner juga mempunyai kemampuan yang luar biasa. Akurasi umpannya hampir sama dengan Sandy Walsh. Bahkan Ivar Jenner pun mampu untuk memberikan tekanan akurasi umpan yang dilakukan dari lini pertahanan Indonesia langsung pada pertahanan lawan. Itu pun akurasinya juga luar biasa. Belum lagi akselerasi dan umpan-umpan yang membuat akhirnya para pemain lainnya itu mampu untuk membuka ruang dan melakukan pergerakan tanpa bola. Itu langsung diikuti oleh bola-bola umpan dari Ivar Jenner yang sangat akurat. Kemudian masih ada Marcelino Ferdinand. Pemain ini emang sih terkadang dia melakukan sebuah individu, tapi kita ingat sebagai seorang gelandang terkadang juga memang perlu untuk melakukan individu-individu yang cukup lama sedikit untuk mendelay permainan ataupun istilahnya merusak pertahanan ataupun konsentrasi dari tim lawan. Kita tahu Marcelino mempunyai akurasi yang luar biasa untuk umpan-umpan bawahnya, terobosannya. Jangan lupa dia juga mempunyai tendangan geledek yang akuratnya juga luar biasa. Jadi ketiga pemain ini dipastikan nanti belum bisa untuk memperkuat tim nasional Indonesia saat melakoni laga pertama melawan Irak. Akan tetapi ada kabar berita yang bagus bahwa Elkan Bakot kali ini sudah dikabarkan fit 98%. Karena diperkirakan hari ini malam ini Elkan Bakot akan melakoni laga pada Piala Carabao. Dia akan diturunkan, dengar-dengarnya seperti itu. Ya harapannya semoga ini memang benar-benar berita yang fix dan juga bagus, sehingga saat melawan Irak nanti Indonesia masih mempunyai back tangguh pada pertahanan. Saya kira nanti yang diturunkan ada Elkan Bakot, Rizky Ridho dan juga Jody Amat. Jadi
masih sedikit tenang lah, tapi harapannya semoga nanti ada kabar-kabar berikutnya yang mengejutkan, penuh dengan bahagia bahwa para ketiga pemain ini nanti benar-benar udah fit dan bisa langsung diturunkan oleh Sintayong saat melakoni laga perdana melawan Irak. Berikutnya kita akan berpindah pada tim nasional U17. Coach Bima Sakti sudah menentukan 21 pemain yang nantinya akan dibawa ke Surabaya. Ada pemain diaspora yang ikut dalam tim ini. Yang pertama ada Welber dan juga Amar Rehan. Jadi setidaknya masih ada 2 pemain diaspora yang nantinya bisa membela tim nasional Indonesia. Harapannya semoga tim U17 ini nanti benar-benar mampu memberikan kejutan yang luar biasa saat laga perdana melawan Ekuador. Alasan kenapa Damanik ini tidak bisa memperkuat tim nasional Indonesia meskipun sebenarnya ini sudah di istilahnya ACC lah, bisa bergabung dengan tim nasional Indonesia. Alasannya adalah masalah paspor. Kita belum tahu persis bagaimana permasalahan yang utama, yang pasti urusan paspor kewarganegaraan. Jadi bukan masalah dicoret. Terima kasih Coach Bima Sakti sudah mau menerima para pemain-pemain keturunan Indonesia yang ada di luar negeri. Semoga harapannya nanti tim nasional U17 ini benar-benar memberikan istilahnya warna baru ketika melakoni laga pada kontestasi Piala Dunia U17 kali ini. Kenapa? Karena sebelum pertandingan tapi setelah pulang dari Jerman ini, tim nasional Indonesia sebenarnya ditawari untuk melakoni laga uji coba dengan peserta tim nasional yang juga mengikuti kontestasi Piala Dunia ini. Akan tetapi Coach Bima Sakti menolaknya dengan alasan kita nggak tahu. Ya semoga nanti, atau mungkin biar istilahnya strategi atau taktik Coach Bima Sakti ini agar tidak terbaca oleh tim lawan. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat berjuang buat adik-adik tim nasional U17, semoga nanti menuai hasil yang luar biasa. Ekuador, Panama, dan Maroko adalah tim-tim yang luar biasa juga. Tetap semangat, tetap keep spirit, salam sehat, salam waras, Indonesia juara.